Ini pertanyaan terakhir buat kalian para perempuan mengenai cermin. Aku penasaran, apa yang kalian pikirkan pada saat berdiri di depan cermin melihat diri kalian? Mungkin cermin dulu. Aku dulu nih. Oh, Rabinya dulu deh, boleh nggak apa-apa? Kenapa harus saya dulu? Karena ini menurut saya pertanyaan yang cukup. Sebenarnya kalau ditanya apa yang aku pikirin pada saat bercermin itu banyak banget. Cuman lebih seringnya adalah aku pengen tahu nih ada perubahan apa di dalam diri aku saat aku bercermin sekarang dan kemarin-kemarin. Gitu. Jadi lebih ke perubahan. Satu jelas secara fisik karena kita tadi yang seperti aku bilang kita itu semakin senior. Iya, semakin senior. Jangan sampai kalah sama yang junior. Nanti pasaran. Masih nyari pasaran? Pasaran untuk job. Bisnis. Kalau kita punya rekan bisnis yang aduhai kan senang. Terus lebih ke perubahan gini. Sebenarnya aku juga sering di dalam pikiran aku tuh lebih ke kepribadian aku. Dulu mungkin aku punya kepribadian yang menurut aku seharusnya semakin dewasa, semakin senior kata bapak bilang, itu harus memiliki kepribadian yang semakin baik. Jadi lebih ke mengoreksi diri sendiri gitu. Tapi kalau mau ditanya lagi masih banyak jawaban. Kalau Jenglum apa aja? Kalau aku lagi bercermin, kan kalau mau tidur biasanya bersih-bersih badan dulu nih, bersihin muka, makeup dan lain-lain. Sambil bercermin itu aku sambil kayak hari ini udah ngapain aja ya, aku udah bikin udah jadi orang baik belum ya hari ini, udah menebar kebaikan belum ya, terus hari ini aku bikin salah apa ya. Jadi kayak lebih ke introspeksi kalau aku. Ya. Good point. Kalau kamu apa, Mon? Nah ini dia Diki, kayaknya aku bakalan memperhatikan jawaban Anda yang sangat amat jujur. Perut lagi. Tahu perut lagi. Lihat, ini aku mikir nih kan. Perutku tuh udah rata belum? Tahan nafas. Sebenarnya dengan perut Kadang tuh tahan nafas. Kalau gini tuh kayaknya bagus ya. Kapan? Nah, akhirnya jadi aku mikir gimana sih solusinya gitu loh. Berarti Apa untuk yang mencari harus- solusi Iya, ya? mencari solusi. Kita gimana sih untuk mewujudkan itu gitu loh. Nggak cuman sebagai fisik ya, kita bisa artiin kalau kita ada problem atau kita ada kekurangan, gimana sih caranya mengatasi itu gitu. Apa sih yang perlu kita lakuin ya? Mencari solusi lah. Jadi kayak kita Usaha. ngobrol sama diri kita sendiri ya di situ. Usaha. Nggak cuma ngeluh, nggak cuma ngeluh. Cuman ngeluh. Oh ini ke gimana nih? Ya terus sambil mikir ya. Ya, Oh mikir. aku di dalam Makanya. ini gimana nih? Tapi Harus setiap ngapain tahun nih? saya perhatiin jawaban Anda sama Ibu. Jadi Keluhannya sama Tuhan. Jadi misalnya lihat nih besok. Cuman gini, sebenarnya dengan Anda begini tuh sudah Berarti sebenarnya tuh Sudah oke loh. tunggu Mon. Berarti sebenarnya kamu tuh udah tahu solusinya apa. Cuman besok aja. Kapan ngelakuinnya? Nah itu ya. Merealisasinya itu kapan? yang sabar ya Bu. Kadang aku juga takut juga sih ngeliat ke cermin gitu. Kenapa? Nggak usah curhat. Enggak, serius. Tapi gini, setiap perempuan sebetulnya punya rasa takut untuk bertatapan langsung dengan gitu ya? yang namanya cermin. Ya, Anda sendiri nggak takut? Enggak, aku Nggak takut Sama dia. kayak kalau ngeliat ke timbangan itu loh. Aku enggak. Ya kalau lah, ya ampun. Jangan gitu. Iya dong, sebagai wanita harus saling Jeng, mendukung. beda aja, mereka senior. Iya. Senior nih. Nanti kalau Anda sudah merasakan jadi senior, oh my God. Udah. Solusi ya. Tadi yang tolong yang diingat itu solusi. Jadi solusi. Setiap masalah pasti ada solusi, guys. Dan, kalau Mas gending gini, nah ini dia. Nah, kalau yang aku, dipikirin apa? nah kalau banyak hal sih. Mikirin. Semuanya apa satu aja ya? Nggak usah semua Bapak. Yang paling Curhat top ya? first ya. Jangan curcol. Oh, Ya, jangan curcol. Oke, nggak curcol. Kita nggak buka sesi curcol. Oh enggak. Ya. Aku senang banget sama yang namanya cermin, aku senang banget. Nah, 15 tahun yang lalu aku punya pengalaman unik gini.
pada waktu dalam kondisi lagi banyak masalah, prihatin gitu ya, aku di depan cermin waktu itu bercermin kan, terus aku dengan kesedihanku, terus dengan kondisi yang aku nggak susah untuk menerima kondisiku pada waktu itu, gimana nih, aku seperti berdialog dengan diriku sendiri gitu. Terus aku berpikir, oh ternyata tuh dengan berdialog dengan diri sendiri tuh kadang juga kita menemukan jawaban-jawaban yang kadang kita nggak temukan pada waktu kita curhat sama teman kita, apa sahabat kita menemukan jawaban itu di dalam diri kita sendiri. Nah waktu itu tuh aku kemudian berpikir gitu, oh dalam kondisi nggak sedang prihatin tadi itu, aku menemukan bahwa sebenarnya kita tuh punya teman ya di dalam diri kita sendiri, itu ada teman kita sendiri yang selalu jujur memberi tahu kita, menasihati kita, kasih apa ya, pandangan-pandangan ke kita pada saat kita membutuhkan itu. Jadi itu akhirnya aku mengambil kesimpulan bahwa cermin itu mengingatkanku, kamu tuh nggak pernah sendirian. Nah gitu. Nah itu jadi memberi motivasi untuk diri sendiri ya. Kita nggak pernah sesedih apapun kita tuh, nggak punya teman apapun tuh, kita tuh sebenarnya masih punya teman ya, diri kita sendirinya. Jangan nangis. Enggak jangan tua bablasan curcol. Nangisnya udah 15 tahun yang lalu. Okay. Sekarang waktu umur berapa tuh 15 tahun yang lalu? Itu junior. Jangan disebut. Nah terus Tolong nanti disensor. Nanti ketahuan umurnya. Nah jadi pada waktu itu aku berpikir, oh aku baru mengucap terima kasih ke diri sendiri gitu. Jadi lebih bersyukur ya. Ya bersyukur, terima kasih ya, aku menyalami jiwaku sendiri, mengucapkan salam yang selama ini aku, mungkin kalian juga lupa terkait kita kan sering mengucapkan salam ke kalau ketemu teman, ketemu sahabat, ketemu orang tua gitu, kita mengucap salam, tapi mungkin dari kita tuh sangat sedikit yang mungkin jarang, nggak pernah mengucap salam ke diri sendiri. Berterima kasih artinya bersyukur lah gitu. Kita tuh ada yang menemani tadi itu. Gitu. Jadi sedih. Aku nggak sedih. Sabar ya. Perjalanan hidup. Aku nggak sedih. Ya. Harus gitu. Ya. Kan? Untuk bisa melihat Jadi diri sendiri sebenarnya harus mengalami kayak sebetulnya kalau aku tarik gitu dari tadi jawaban-jawaban dari Mas Gending, terus Cenglung, Monica dan aku sendiri itu sebenarnya punya manfaat yang hampir semuanya sama. Introspeksi, bersyukur, lebih untuk mengingatkan diri sendiri, dan itu luar biasa. Mas Gending kan tadi dengan percaya diri bilang bahwa saya senang dengan cermin gitu. Mungkin ini jawaban yang selama ini mungkin banyak orang, nggak cuma aku, itu cari gitu. Oke. Menurut aku ya, opini lo ini jangan. Iya, udah tenang aja, santai. Kenapa nggak takut satu? Karena itu 15 tahun yang lalu itu aku dapat pelajaran tentang cermin itu tadi gitu, karena merenungi dalam kondisi yang sedang prihatin. Jadi aku bertanya-tanya itu tadi, nemukan banyak misteri jawaban dan keunikan dari cermin itu tadi, banyak ilmu yang di situ. Misal satu, kenapa nggak takut kan gitu? Aku nggak pernah takut karena ngerti lah, kodrati kita kan memang tua, senior ya. Tapi ini bab keriput pasti. Ya kan kita nggak bisa jelas lah. Ya kita udah tahu gitu kan, kita prepare aja gitu. Nggak usah ditentang. Ya nggak usah ditentang. Emang nggak bisa ditentang gimana? Iya benar, tapi. Terus kedua, kalau yang itu tadi itu yang tadi yang perumpamaan tadi yang Moni itu, perut kok ini nggak bisa six pack sih gitu. Nah cermin itu kan memantulkan sesuatu yang nggak bisa dibuat-buat. Ya nggak six pack, ya nggak six pack, pokoknya. Apa adanya. Ya kalau kita jujur dan kita syukur tadi, nggak takut gitu. Ya aku pengen jadi six pack, ya kita olahraga atau diet. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kita mensyukuri apa yang ada ini udah cukup gitu. Jadi nggak takut. Tapi sebetulnya bisa nggak kasih ini yang bukan berbentuk kita takut melihat karena visi kita itu berubah gitu. Lebih ke kadang-kadang kita melihat suatu bayangan di situ yang ya ampun aku dulu, nah gitu aku pernah begini. Ya gini, cermin itu, nah tadi filosofi itu tadi, cermin itu kan salah satunya filosofinya yang aku dapat dari perenunganku, itu kejujuran. Kejujuran. Kalau kita jujur, kita nggak akan takut menatap ke dalam cermin itu. Tetapi kalau kita sebenarnya nggak jujur gitu, kita akan
Akan dikejar juga. akan takut Iya. sama cermin itu juga. Coba kalau kita ya aku apa adanya gini. Kalau kita menyadari lah setiap orang kan punya masa lalu yang Kadang-kadang tidak yang bikin takut itu adalah penyesalan sih maksudnya. iya. Iya. Kayak dikejar-kejar, aduh kenapa sih Iya, dulu. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita itu ada manusia yang perfect, iya betul. nggak mungkin kalau itu perfect berarti kebablasan tadi itu. Iya. Justru malah bagus kalau takut terus kayak lebih Jangan sampai terpuruk. keulang lagi, Nah, jangan sampai jadi mengingatkan ya kan. sampai benar-benar Iya. terpuruk, terus waktu kita berkaca, Mendapatkan iya jadi bisa ngerti harus Iya, gimana. benar-benar jadi diri Kalau yang kalau ngelihat ke kaca masih takut, berarti tandanya belum berdamai sama diri sendiri. Betul. Jadi Oh my gimana God. caranya belajar lah. Kalau dulu aku gini ya, Oh, dilihat jadi lagi untuk belajar. bukan untuk disesali masa lalu itu, untuk lebih dijadikan pelajaran Iya. supaya kedepannya kita jadi lebih baik. Iya, Bu Guru. Gitu ya. Harus berdamai dengan Terima diri kasih ya sendiri. Mas Gendi. Aku yang terima kasih, Hari Mbak. ini itu aku Terima jadi kasih. tahu ternyata Ya, cermin Rafina, itu punya mohon banyak maaf. makna. Yap. Ya. Terima Terima kasih, kasih Mas kalian Gendi. sudah mau Terima kasih. terima kasih kalian mau berkolaborasi berkarya di Dengan senang hati. Anytime. Mirror. Pokoknya Matur ditunggu nuwun. karya-karya Matur. yang Matur nuwun, selanjutnya. Ditunggu Rafina, ya. matur nuwun. Semangat ya, Mudah-mudahan Mas. ya, mudah-mudahan ini karyanya banyak yang senang ya. Amin. Harus. Saksikan di YouTube channel Pink Shadow. Sampai ketemu. Bye. Dadah.